Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. Diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dan makna. Nah, disinilah di POV bersama saya, Gesmidi Sitangga. Dan Point of View kali ini, pemirsa, kita akan membahas fenomena shadow accommodation, yaitu ancaman bagi industri hotel. Dan sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Fenomena shadow accommodation merupakan bagian dari perkembangan shadow ekonomi di sektor properti. Sewa harian, villa, homestay, hingga unit apartemen dapat beroperasi dan dipasarkan melalui platform digital. Di satu sisi, kehadiran akomodasi alternatif memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan. Namun, di sisi lain, ketika akomodasi tersebut beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi kewajiban yang sama dengan hotel resmi, muncul persoalan persaingan yang tidak seimbang. Hotel resmi harus memenuhi berbagai ketentuan, mulai dari standar usaha, keselamatan dan kebakaran, sanitasi, hingga kewajiban perpajakan. Sementara, akomodasi tak berizin dapat beroperasi dengan regulasi yang lebih ringan. Kondisi ini membuka ruang terjadinya persaingan harga yang tidak sehat. Akomodasi yang tidak menanggung beban kewajiban seperti hotel resmi dapat menawarkan harga lebih rendah untuk menarik wisatawan. Bukan hanya persoalan bisnis, fenomena ini juga menyentuh aspek keselamatan wisatawan. Akomodasi yang tidak melalui proses perizinan dan pengawasan belum tentu memenuhi standar keselamatan, keamanan, maupun kelayakan usaha. Di sisi lain, ketika akomodasi beroperasi di luar sistem formal, potensi penerimaan pajak daerah juga dapat terlewatkan. Padahal penerimaan dari sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan dan pengembangan destinasi. Jika tidak dikendalikan, shadow accommodation berisiko memberikan tekanan lebih besar terhadap industri hotel. Bukan hanya dari sisi okupansi dan profitabilitas, tetapi juga terhadap iklim investasi, berkelanjutan usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, tantangannya bukan sekedar menerbitkan akomodasi yang tidak berizin. Pemerintah juga dituntut membangun regulasi yang mampu mengikuti perkembangan model bisnis digital tanpa mematikan inovasi dan peluang usaha masyarakat. Di saat yang sama, industri perhotelan konvensional perlu menjawab perubahan perilaku wisatawan. Inovasi layanan, pemanfaatan teknologi, personalisasi pengalaman tamu, serta peningkatan daya saing menjadi kunci agar hotel resmi tetap relevan. POV, sudut pandang kita. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah bersama dengan tokoh pariwisata nasional yaitu Bapak M. Joni Sugiarto. Halo Pak Joni, apa kabar? Halo, Pak? Yesmi, kabar baik. Oke, luar biasa. Senang sekali saya ketemu dengan Pak Joni yang merupakan salah satu tokoh nasional pariwisata ya Pak. Pak Joni, kita kan membahas shadow accommodation. Nah, Pak Joni ini kan sebagai salah satu tokoh yang berkiprah dan sangat tentu tahu dengan sektor itu. Nah, menurut Bapak selama ini sejauh mana sih Pak fenomena shadow accommodation ini dan mulai mengubah peta persaingan industri perhotelan di Indonesia? Pengaruh ada, kecuali di Bali yang cukup signifikan. Di daerah lain ada pengaruhnya tapi tidak terlalu besar. Karena kita lihat kalau di Bali itu banyak villa, orang sengaja bikin villa, tapi tidak untuk dipergunakan secara pribadi sebagai villa atau untuk keluarga dia saja. Mereka menyewakan villa-villa itu kepada turis-turis. Iya. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang mengeluh rasa amannya karena dia berada di tengah-tengah masyarakat dan mungkin dia tidak memakai yang namanya security. Jadi standarnya tidak ada, standar misalnya alat pemadam kebakarannya
tidak sesuai dengan standar, masih banyak bangunan yang tidak sesuai. Jadi pendekatannya bangunan villa tapi disewakan sebagai hotel harian. Gitu. Nah, di situ kita melihat pelayanannya juga tidak maksimal, akhirnya lari ke sangat pribadi sehingga membuat banyak pekerjaan yang objektif menjadi subjektif gitu. Ya. Nah, ini menurut saya regulasi harus betul-betul ditegakkan. Kalau di tempat lain kita melihat masih ada juga yang namanya desa wisata. Desa wisata bagus nggak untuk menaikkan perekonomian masyarakat? Bagus. Tetapi turis yang datang menginap di dalam desa itu, siapa yang menjamin keamanannya? Ya kan? Iya, betul. Siapa yang menjamin kalau ada apa-apa, siapa yang harus menangani? Jadi hal-hal seperti itu menurut saya memberikan sesuatu yang tidak pasti bagi seorang wisatawan. Jangan sampai ada satu saja kasus, misalnya si wisatawan dirampok. Itu kan kalau begitu viral, itu kan merugikan semua orang. Itu baru dari satu sisi ya. Banyak wisatawan juga ikut makan di dalam keluarga tersebut. Nah, apakah cara memasak secara tradisional di dalam rumah tersebut sudah dapat memenuhi standar untuk pelayanan wisatawan? Sering-sering tidak memperhatikan. Kenapa masyarakat yang sudah biasa makan dengan masakan mereka sendiri tidak ada masalah? Kenapa turis datang jadi masalah? Karena tingkat kehidupan sehari-hari, lifestyle masing-masing orang kan berbeda-beda. Begitu dia makan sesuatu yang tidak sesuai, itu mungkin sudah menjadi masalah lain gitu. Ini yang sering terjadi. Saya pernah dapat turis dari Belanda, mereka waktu di Eropa sudah biasa makan salad. Ya kan? Makan salad biasa. Begitu sampai ke sini, dia mencari persamaan salad. Kita tawarin gado-gado. Begitu makan gado-gado, 3 hari diare nggak berhenti-berhenti. Udah pasti ada kontraksi di perut gitu ya Pak. Karena kan berbeda ya kalau kita lihat juga ya, salad juga dengan bumbu-bumbunya, gado-gado dengan bumbunya. Nah ini pasti tentu jadi pengalaman, kalau kita bisa katakan pengalaman yang tidak enak dan tidak baik bagi para wisatawan gitu. Ya Pak Joni, ini berbicara tadi Bapak sempat menyinggung juga soal regulasi. Nah berkaitan dengan regulasi, ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini memang adanya persaingan yang sangat tidak sehat antara shadow accommodation khususnya untuk di sektor perhotelan itu sendiri ya? Oh ya pasti, karena kalau hotel orang begitu datang menginap sudah harus bayar, punya kewajiban bayar 10% dari apa yang dia bayar. Orang yang makan di restoran sudah wajib bayar 10%. Terus hotel itu punya kewajiban pajak lain-lain karena dia berbentuk PT. Dia kena kewajiban pajak. Terus dia memperkerjakan karyawan, harus bayar BPJS dan segala macam. Ya. Begitu masuk ke akomodasi yang bukan hotel, itu kan mereka bebas. Jadi kos mereka sangat ringan, kos mereka kecil. Akibat dari kos kecil itu mereka jual murah. Nah, pada saat dia bayar murah, pemerintah juga tidak dapat pajak dari situ. Pemerintah juga tidak banyak dapat manfaat dari situ. Ya, BPJS juga tidak dapat manfaat di situ. Akibatnya apa? Akibatnya ya turisnya tidak terjamin. Jadi kalau kita lihat pengaruh gede nggak? Ya cukup lumayan. Iya, karena ada perbedaan regulasi dan juga aturan yang harus ditaati oleh si bagian hotel resmi sama hotel shadow ini. Ini bisa dikatakan antara yang legal sama yang illegal gitu ya Pak. Kalau kita bisa sebutkan atau bagaimana? Karena sekarang kalau kita lihat ya Pak, tren wisatawan sebenarnya ada sesuatu hal muncul itu karena ada yang butuh kan, seperti itu Pak. Tapi si wisatawan akhir-akhir ini kalau kita perhatikan, mereka memang senang sekali itu yang mencari harga mendang-mending. Nah ini kalau Bapak
melihat sebagai pelaku juga di bagian perhotelan. Bapak melihatnya ini seperti apa? Maksudnya tantangannya dan apa yang harus dilakukan oleh hotel sebenarnya? Sebenarnya sangat manusiawi sekali. Sebagian besar masyarakat, katakanlah 70-80%, yang dikejar kan harga murah. Betul. Mereka mengabaikan keamanan, Ya. ya kan? Mengabaikan hal lain yang sudah menjadi standar yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan akomodasi. Jadi mereka mau menurunkan standar, mereka melepaskan semua ketakutan-ketakutan itu dengan pendekatan yang penting murah. Nah, kalau dia terjadi murah, dia tidak dapat asuransi karena dia tidak diasuransikan. Secara resmi, orang nginep di hotel itu hotel bayar asuransi loh, mengasuransikan semua tamu loh. Nah, itu yang membedakan dia dengan si shadow Iya. accommodation ini ya Pak Iya. ya? Nah, lantas kalau kita bilang dia tidak legal, sebagian dalam tanda kutip legal. Kenapa? Desa wisata itu diresmikan oleh pemerintah kok. Ya enggak? Iya. Desa wisata itu didukung oleh pemerintah, diresmikan. Hanya sayang dalam operasional mereka belum bisa, sebagian besar belum bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh standar akomodasi secara baik. Nah, ini sering diabaikan, akhirnya mengakibatkan persaingan tidak sehat. Itulah timbul banyak masalah, banyak keluhan dari misalnya pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia misalnya, dari kelompok-kelompok organisasi, kelompok masyarakat. Kenapa? Karena para GM hotel mereka juga punya asosiasi, para chef dari hotel-hotel mereka punya asosiasi, mereka punya DOS ya, Director of Sales dari hotel-hotel juga punya organisasi. Ini kan menjadi pembicaraan yang sangat masif di setiap pertemuan, mencari way out. Tapi selama pemerintah tidak mau mengambil sikap, ya swasta bisa ngapa? Swasta nggak bisa apa. Nah, yang harapkan kita adalah jangan terjadi kasus, terjadi viral, baru pemerintah seolah-olah sadar baru mau menanganin. Terlambat kan? Iya. Jadi kita sih menghimbau pemerintah sebelum terjadi masalah, sebelum terjadi viral, ayo pemerintah turun tangan, benahin semua ini. Iya, setuju sekali sih Pak Joni. Karena tadi seperti cerita dari Pak Joni sendiri ya, hanya sesimpel perbedaan salad dan gado-gado. Iya. Nah, ini kan bisa membuat citra dari wisata itu sendiri ya Pak. Dan seperti tadi, bukan mengatakan itu ilegal. Karena desa wisata pun sudah diresmikan pemerintah. Betul. Tapi standar yang seperti apa? Jangan sampai disamaratakan oleh wisatawan. Khususnya untuk wisatawan dari luar ya Pak. Kita kan sebagai Bapak sendiri, sebagai tokoh di bagian pariwisata dan perhotelan tentunya ingin menjaga citra ini. Betul. Bagaimana kita memajukan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, kalau Pak Joni sendiri melihat nanti ke depannya nih Pak, bagaimana? Ini kita mengandai-andaikan saja dulu. Mungkin bisa menjadi early warning atau apa ya Pak, menjadi salah satu hal yang bisa kita sampaikan untuk pemerintah ke depannya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita jeda dulu ya Pak. Oke. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini karena seru banget sebenarnya. Oke. Ya, sahabat Eljan TV, tetaplah bersama kami di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh